mau kemana saya tahu. Atau gini deh, Yang biar minta lebih dapat. tanda tadi, yang minta tanda tadi angkatan jahat atau angkatan benar? Atau gini deh Juma, biar nggak terkesan mengambang, kita langsung Anda aja ke tidak tema mau tema. ketahuan kalau Kristen itu angkatan jahat. Bukan seperti itu. Ya kalau tentang angkatan jahat yang kamu maksudkan silakan, monggo dengan Itu senang hati gitu loh fakta. Juma. Makanya Coba gini Anda aja, gini tidak aja, gini aja. berani menyebutkan itu angkatan jahat. Kenapa? Setiap tahun kalian peringati tanda angkatan jahat itu, Bung. Gini aja Bang Juma ya. Setiap Coba kita tahun. sebentar, tahan. Sabar Bang Juma ya. Coba kita ke ini aja, ke Matius 27. Enggak, akui Biar nggak dulu ini. Dia tidak akan terkoneksi kalau Anda tidak mengakui bahwa tanda kebangkitan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Anda akui tidak dulu? itu berbeda konsep loh Juma. Gimana sih kamu? Yang di sini dulu yang Anda akui, Paman. Apakah berada dalam perut bumi itu tanda yang diminta oleh orang jahat atau orang benar? Berbicara gini dulu Juma ya, dengar dulu Juma ya. Berbicara tentang ayat tadi ya. Di situ berbicara tentang Yunus. Makanya di ayat 40 isinya tadi seperti apa ya? Maka akan sama. Di situ maka akan sama, ada bahasanya seperti itu. Makanya saya coba untuk mengkaji ya, itu ini. Tanda untuk siapa, Paman? Ya untuk Yunus. Emang Yunus yang minta tanda di situ? Yunus minta tanda? Coba saya ulangi. Enggak malu, saudara. Ngajarin kamu kayak ngajarin anak TK lo Juma. Enggak malu orang ini. Ribuan orang nonton. Bagaimana enggak rame mualaf, kawan-kawan? Jujur saya kasihan lo samamu kalau aduh seperti ini. Dari tadi saya minta kita ke Matius 27, kamu tidak mau. Jangan akui dulu. Akui karena di sini pangkalnya. Ini nubuat Yesus. Nubuatan yang Yesus sampaikan terkait dengan Matius 23 nomor 15 nanti. Ini dulu. Matius 12 ini dulu. Matius 12 ini dulu. Akui dulu yang ini. Bahwa tanda keluar dari kubur hari ketiga itu adalah tanda yang diberikan kepada orang jahat. Ya atau ya? Tidak. Jadi yang minta tanda tadi ini orang benar. Coba baca, gini aja deh. Kamu yang baca dari ayat 38, ayo. Baca dari ayat 38. Ayo, baca dari ayat 38. Mau saya yang baca, Anda yang baca, tetap saja yang minta di sana adalah angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia, Paman. Silakan bacakan aja dari ayat 38-nya, ayo. Silakan dari Anda, ayat 78. Silakan Anda pamit atau gini deh Juma, kita ke Matius 27. Kamu udah mulai ketakutan ini. Kalau kita ke Matius 27, ayo kalau saya ajarin kamu di situ saja, kalau di situ saja Anda sudah mulai berbohong, apalagi di Matius 27. Dengar Juma. Nanti saya kaitkan dengan ini loh. Kita dari Matius 27. Akui dulu ya. Kalau ini tanda untuk orang jahat yang memperingatinya setiap tahun. Tadi ini kan tanda sudah orang saya jahat. akuin Juma. Ini tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Dari tadi kan sudah saya akuin bahwasannya di sini tanda bukan untuk orang yang jahat begitu. Ya. Jadi ya. Loh, ini gimana sih kamu ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Loh, jadi itu tanda untuk siapa? Menurut paham atau gini deh, kalau kamu memaksa ya, dengar Juma. Atau kalau kamu ingin memaksa ya, saya tanya kamu. Menurut Anda yang memaksa, saya mau yang tertulis. Dari tadi lo Juma sudah saya jelasin loh. Ya dari awal tadi sudah saya jelasin ke kamu. Kamu kan memaksa. Nah, yang saya minta yang minta tanda kepada Yesus pada saat itu angkatan jahat atau angkatan benar. Makanya dari tadi sudah saya jawab. Gini, dengar, boleh gantian kita Bang Juma. Inilah sang penyesat. Inilah makanya Yesus mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Makanya Yesus menuduh kalian pembuat kejahatan. Boleh ya. Data yang ada di dalam kitab Anda sendiri Anda pelintir. Sampaikan kepada Lembaga Bible Indonesia supaya itu dirubah. Angkatan jahat itu dirubah menjadi angkatan benar. Gini loh Juma. Nanti kalau ada terbit lagi TB3, sampaikan bahwa rubah itu Lembaga Bible.
Rubah Saya sangat-sangat angkatan jahat berubah menjadi angkatan benar. Boleh saya lanjut dulu Juma ya. Boleh saya lanjut Silakan ya. Anda berbohong lagi, Boleh saya silakan. lanjut ya. Silakan Tidak Anda akan berdusta berbohong. lagi. Dari awal tadi gini loh, dari awal tadi itu sudah saya jawab dan sudah saya jelaskan tentang ayat itu. Bahkan sudah saya bacakan isi daripada ayatnya begitu kan. Nah, kalaulah kamu ingin memaksa, coba begini. Yang menjadi pertanyaan saya, menurutmu kira-kira bagaimana tentang ayat itu? Silakan. Loh, ayat itu Yesus jelaskan dengan tegas di data itu, saya tidak butuh penafsiran. Di situ Yesus mengatakan angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Kembali kepada dalil. Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerimanya? Kebangkitan itu sebagai simbol keagamaan? Karisten. Berarti yang menggenapi angkatan jahat, orang jahat itu adalah Karisten. Makanya Anda kewalahan untuk menutupi Karisten sebagai angkatan jahat. Tertulis angkatan jahat, Anda berusaha merubahnya. Kenapa? Kamu malu kalau Karisten itu ternyata sudah dinubuatkan Yesus sebagai angkatan jahat. Ya, boleh saya tanggapi Juma ya, boleh saya Apalagi? ini ya, saya tanggapi penyampaianmu ya, oke? Silakan. Coba ya, dari saya ulang kembali lah, saya ulang Iya, kembali. berbohong Harus- lagi, silakan. Harus cukup sabar nih untuk mengajarimu Juma. Coba dari ayat 38 ya, pelan-pelan. Sombongnya minta ampun setan ini. Harus pelan-pelan loh ngajarin kamu Juma. Di bawah meong. Kamu diskusi sama ayam saja, ayam tidak akan terima logikamu. Oh, melawan Bibelmu sendiri, kampret, bikin malu. Sedih loh. Sedih lihat teman-teman saya Kristen yang masih bagus, yang masih bisa waras. Sedih loh itu. Segitunya gitu. Segitunya. Caramu menutupi aib agamamu. Segitunya gitu. Adalah lebih terhormat sekiranya tadi Anda langsung turun daripada saya yang turunkan Anda. Kasihan kali kau, kasihan betul, kasihan. Kasihan. Udah tertulis seperti itu masih aja dipelintir, masih aja dipelintir. Kan udah kubilang tuh tema kebangkitan sama dengan penyesatan. Kan penyesatan ini muncul karena apa? Kebangkitan itu dianggap sebagai sebuah keselamatan. Padahal menurut Yesus, kebangkitan itu adalah simbol angkatan jahat. Makanya Islam datang sebagai penyelamat. Yesus menubuatkan untuk apa Nabi Muhammad datang? Untuk menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa dunia yang diinsafkan? Karena agama Anda sudah menjalar ke seluruh dunia membawa dosa. Maka kalian ini harus dibersihkan. Kalian ini harus disadarkan. Kalian ini harus ditobatkan dengan dinul Islam. Makanya Yesus mengatakan apabila ia datang yaitu Ruah Hamad, dia akan menginsafkan dunia. Kenapa dunia mau diinsafkan? Ada apa? Karena 600 tahun lebih sebelum Ruah Hamad datang, dunia sudah dikotori oleh ajaran-ajaran angkatan jahat yang merebak, mengajarkan manusia menyembah kepada makhluk yang merangkak keluar dari kuburan. Paham sampai situ? Kalau Yesus itu tidak mengatakan, tidak menyindir dunia ini diinsafkan, artinya tidak ada penyesat yang kemana-mana. Tetapi karena penyesat itu sudah menyebar kemana-mana, maka dunia sudah ternodai dengan ajaran penyesat yang 2 kali lebih jahat daripada penyesatan iblis kepada Adam alaihissalam. Baca Matius 27. Baca itu. Makanya konsep dalam Islam itu apa? Jangan kau tolak Bible, jangan. Tapi jangan pula kau terima Bible itu. Maksudnya apa? Jangan kau terima sebagai firman Allah, namun jangan juga kau tolak itu karena itu adalah ilmu pengetahuan. Dengan Bible kita bisa mengurai Al-Quran. Kita bisa menatap Al-Quran sebagai kalimatullah yang tepat, benar sasarannya.
Tidak keliru. Itu fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Jadi jangan Anda keberatan ketika kami membahas Bible karena Al-Qur'an mengurai Bible itu. Makanya dikatakan Islam Kristen itu dekat. Karena mereka menceritakan antara Islam dan Kristen itu sangga menyangga. Kristen menyangga ketuhanan, Kristen menyangga kerasulan. Al-Quran datang membenarkan dan menyangga penolakan tersebut. Kami tidak dekat dengan Hindu, tidak dekat dengan Buddha, enggak dekat dengan Yahudi, tidak. Kami dekatnya dengan Kristen. Orang-orang zalim dari kalangan Nasrani. Itu makanya kalian disinggung, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kalian yang disinggung itu karena kalian mengatakan Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh, bangkit pada hari ketiga. Ini yang dikatakan kafir. Sebagaimana Yesus memberikan tanda kepada orang-orang kafir, yang kufur, yang ingkar terhadap kerasulannya. Angkatan jahat ini siapa itu? Mereka yang menolak kerasulan Yesus. Minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda. Selain apa? Anak manusia keluar dari kubur. Siapa yang percaya anak manusia keluar dari kubur? Baca 2 Petrus 2. KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa Yesus jadi Tuhan? Untuk angkatan jahat. Mana dalilnya? Matius 12 nomor 38-40. Yesus jadi Tuhan keluar dari kubur. Kenapa bisa dia jadi Tuhan keluar dari kubur? Untuk orang-orang jahat. Sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30 diterangkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi marah. Sehingga orang-orang kafir diberikan sembahan baru kepada mereka. Apa itu? Iblis. Aku jadikan iblis sebagai apa? Sebagai teladanmu, sebagai komandomu, sebagai pemimpinmu, sebagai sembahanmu, sebagai ilahmu, sebagai rabmu. Diawali dengan kata wa qaulihim, dan karena ucapan mereka aku hukum juga mereka. Kalian dihukum dengan mengatakan Isa alaihissalam disalib, lalu mati, lalu kemudian keluar menjadi Tuhan. Jangan kayak gitu, nampak? Jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan sombong. Jangan sombong. Saya berdasarkan dalil. Dan Matius 27 nomor 62 sampai 66 itu tidak bisa Anda ingkari. Orang jahat ini sebelum mati pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Perintahkan prajuritmu, perintahkan kemuliaan tentara-tentaramu untuk menjaga kuburnya. Nah, angkatan jahat kena tipu di situ. Dia menipu dirinya sendiri. Apa itu? Mereka datang di kuburan Yesus menunggu. Keluar nih, keluar nggak nih? Keluar nggak nih? Keluar nggak nih? Padahal Yesus sudah memberikan sinyal. Yang menunggu mana manusia keluar dari kubur hanyalah orang-orang jahat. Maka yang datang di kuburan siapa? Ahli Torah, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Romawi. Ada murid-muridnya datang di kuburan menunggu? Enggak ada. Muridnya enak tidur di rumah. Muridnya asik menggaplek. Gak ada urusan bangkit tidak bangkit. Gak ada urusan. Mereka gak peduli itu. Karena gurunya tidak pernah memberikan tanda itu kepada mereka. Mereka hanya mendapatkan tanda apabila aku yang datang maka engkau akan melihat kemuliaan anak manusia di tengah langit. Bukan di tengah kuburan. Kalau aku yang datang, orang benar akan melihat aku di langit. Seluruh manusia akan meratap. Gimana nggak meratap? Matahari nggak bercahaya. Bulan menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhnya merataplah. Masa mau main gitar bintang jatuh dari langit? Nggak ada itu cerita. Jadi angkatan jahat minta tanda, diberi tanda anak manusia keluar dari kubur di tengah kuburan. Angkatan benar minta tanda, mereka diberi tanda anak manusia di tengah langit. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Umat Islam menanti datangnya Al-Masih di tengah langit, bukan di tengah kuburan. La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika dikatakan dalam Matius 27 nomor 62 66 itu, si penyesat ini berkata akan keluar dari kubur.
tolong suruh perintahkan prajurit tentara-tentaramu untuk menjaga dia. Sebab kalau tidak, kemungkinan muridnya akan datang mencuri mayatnya. Lalu berkata kepada rakyat bahwa gurunya telah bangkit. Sedangkan kebangkitan itu akan berefek yang sangat buruk. Lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Apa penyesatan yang pertama? Adam jatuh ke dalam pencobaan makan buah pengetahuan. Tapi kebangkitan jauh lebih sesat. Makanya Yesus dalam Matius 23 nomor 13 sampai 36 itu Yesus mengatakan itu. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka jahanam? Gak mungkin. Gak mungkin. Sebab separuh dari nabi yang diutus Bapa kepadamu, kau salibkan. Kau tumpahkan darahnya. Kau sesah mereka. Mulai dari Habel sampai Sakaria anak bereknya. Aku berkata kepadamu bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi penyaliban itu adalah tanggungan angkatan jahat. Kebangkitan itu tanggungan angkatan jahat. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa pengikut orang Farisi? Islam. Iya kalian. Kalian pengikut orang Farisi. Santo Paul, dialah yang mengajarkan kalian kemudian untuk memahami konsep kebangkitan sebagai apa. Coba Anda baca. Di dalam kitab saudara, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu tetap mati di dalam dosamu. Berarti kebangkitan adalah simbol mutlak yang harus diterima oleh Kristen suka tidak suka. Kebangkitan adalah keselamatan bagi orang Kristen. Sedangkan menurut Yesus, kebangkitan adalah tanda untuk orang jahat. Ayo dong, pakai ilmu lah. Diskusi itu pakai ilmu. Jangan pakai congor, pakai data, jangan kau pelintir, itu isi kitabmu sendiri. Malu sama kucing. Malu sama kucing. Masa sama kucing aja Anda berbohong? Kucing-kucing ada di rumahmu itu malu melihat kelakuanmu tuh. Malu dia. Inna ja'anna sayatin awliya alil ladina la yu'minun. Aku jadikan setan sebagai pemimpin, sebagai Tuhan, sebagai sembahan, sebagai junjungan bagi orang-orang kafir disebabkan karena mereka tidak beriman. Orang Yahudi, orang Israel seluruhnya harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Elohim dan juga menjadi Kristus. Apa sebabnya? Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah innahum takhazu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Itu kata Quran. Sudah sepantasnya manusia itu mendapatkan petunjuk untuk selamat dan sepantasnya separuh manusia itu menjadi sesat mendapat neraka disebabkan karena mereka tidak beriman. Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka selama ini mendapatkan petunjuk. Petunjuk matamu suwe. Udah diajarkan, ini loh petunjuknya. Ditolak. Ini petunjuk yang benar. Ditolak. Ini jalan yang lurus yang diajarkan oleh Yesus. Salib, bangkit dari kematian. Menurut petunjuk Yesus, itu adalah untuk angkatan jahat. Ditolak. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Ditolak. Aku diutus hanya kepada orang domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ditolak. Jangan kau menyangka aku datang menegakkan hukum Torah. Aku datang menggenapi. Barang siapa menegakkan hukum Torah meskipun yang paling terkecil, mengajarkan pada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Ditolak. Kenapa bisa begitu? Karena kalian terjerat dalam angkatan jahat. Islam datang meluruskan sebagai bentuk pertobatan bumi setelah bumi dinodai oleh orang-orang yang mengganti kemuliaan Tuhan dengan makhluk kuburan. Catat itu. Ayolah teman-teman, ini nyata ini. Dalil Anda yang baca, Anda tolak, Anda pelintir, Anda sanggah, Anda rubah maknanya,
Anda tafsirkan sesuai dengan perut Anda. Apa itu? Kalau Bible aja kalian berani, bagaimana kitab agama lain? Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi, karena angkatan jahat. Yang namanya jahat ya jahat. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian sudah diusir Yesus, tertulis lebih dulu di kitab saudara. Ada nggak yang paham? Enggak, sok cantik, sok paten. Anak-anak Tuhan paten. Matamu. Siang malam kita ngajarin, malah dalil sendiri dipelintir entah kemana-mana perginya. Aduh, sudah bahasa Indonesia loh itu kitabnya. Bukan pula bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Mudah dipahami. Dipelintir. Dasar koplak. Udah naik lagi yang lain, silakan. Kalau saudara hari ini, anggap saja belut listrik. Dibilang Mazmur 16 nomor 10 nggak ada hubungannya. Malah dibolak-balik juga. Di situ jelas Yesus tidak mati, malah dibilang mati bangkit. Silakan teman-teman. Selamat siang. Halo.